Jadi kita udah sampai nih guys di stasiun Jakarta Kota. Perjalanan dari stasiun Depok Baru ke stasiun Jakarta Kota memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Lumayan lah ya, apalagi di kondisi hujan seperti ini. Ternyata Jakarta Kota rame loh guys. Kirain orang-orang bakal di rumah aja, soalnya katanya Jakarta lagi banjir. Ternyata aman kok guys. Nah guys, kebetulan cuaca hari ini pas banget nih. Meskipun mendung, tapi di sini nggak hujan dan nggak becek juga loh guys. Fix ini sih kita bisa puas muter-muterin kota tua seharian. FYI guys, di kota tua ini kita nggak cuma jalan-jalan aja, tapi kita juga mau mengunjungi salah satu museum yang paling terkenal di sini. Ada yang bisa tebak nggak nih kita mau ke museum apa? Tada, kalau kalian udah lihat dari judul, pasti kalian tahu dong kalau museum yang mau kita datengin adalah Museum Wayang. Penasaran gak sih di dalamnya bakal kayak gimana? Yuk kita masuk ke museumnya. Nah guys, waktu kita masuk ke museum ternyata ada kakak-kakak yang bersedia buat nemenin kelompok kita. Jadi makin excited nih buat tahu sejarahnya. Teman-teman dari mana ini kau tahu? Dari SMA Perjuangan di Depok. SMA Perjuangan. Perjuangan. Yes, betul. Kalian datang sini ingin have fun aja atau ada tujuan khusus? Kita kebetulan ada tugas video nih. Tugas video. Iya. Aku memperkenalkan diri, nama aku tuh Dava. Kalau boleh tahu ini tugas apa ya? Mata pelajaran apa? Sejarah. Sejarah. Oh, Yap. Berarti boleh aku jelasin dong sejarah? Boleh banget, boleh banget. Oke, langsung aja yuk kita ke sini lihat sejarah Museum Wayang. Tahu nggak kalau misalnya gedung ini tuh sempat jadi gereja. Jadi dulu nama gedung itu namanya De Oude Hollandse Kerk. Nah itu tuh dari bahasa Belanda. Yang ini gerejanya, yang dulu. Itu De Oude itu dalam bahasa Indonesia artinya lama. Hollandse Belanda dan Kerk artinya gereja. Makanya disebut gereja Belanda lama. Oke. Nah, tapi gereja ini tuh rusak. Kenapa? Karena ada gempa, teman-teman. Berubah lagi fungsinya jadi sebuah gedung, teman-teman. Gudang, sorry. Dulu di gereja ini, waktu dibangun ini, sempat jadi pemakaman bagi Gubernur Jenderal VOC. Teman-teman ada yang kenal ini nggak? Jan Pieter Zoon. Syabil kenal, Syabil kenal. Syabil kenal? Syabil ya? Salah satu gubernur terkenal di VOC. Sejarawan, kita punya sejarawan di sini. Ya betul, dia itu Gubernur Jenderal VOC yang cukup terkenal. Kenapa? Karena pendiri kota Batavia. Batavia itu kota Jakarta Lama ya teman-teman. Oh, Batavia. Kayak begitu. Nanti kita bakal lihat batu nisannya ada di sana teman-teman. Oke. Oke guys, dari penjelasan Kak Dava tadi, kita jadi tahu ya kalau Museum Wayang ini punya sejarah yang panjang sebelum akhirnya jadi museum. Mulai dari awalnya sebagai gereja, kemudian sempat beralih fungsi jadi gudang, sampai akhirnya berubah menjadi Museum Wayang seperti sekarang. Gokil sih perjalanan sejarahnya. Teman-teman kelihatan kan semua? Ini ada wayang golek besar. Wayang golek ini nggak bisa dimainin. Kenapa? Ada yang tahu teman-teman? Karena keberatan. Di sini ada tokoh namanya Rama Wijaya.
Rama Wijaya ini dia adalah seorang raja. Dia punya istri namanya Dewi Sinta. Nah, Dewi Sinta ini nanti bakal diculik sama si Rahwana. Sesuai dengan namanya, Museum Wayang ini menyimpan banyak koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia loh guys. Mulai dari wayang kulit, wayang golek, dan lengkap dengan ceritanya yang unik. Dan ternyata di museum ini juga nggak cuma menyimpan wayang aja, tapi ada juga loh berbagai ukiran Di kayu. sini ada wayang golek Pakuan Bogor. Di sebelah kanan itu namanya Prabu Siliwangi. Sebelah kirinya itu anaknya namanya Kian Santang. Mereka ini dari kerajaan Pajajaran. Teman-teman mungkin udah dulu nonton ya Raden Kian Santang. Di sini ada wayang golek Cepak Cirebon. Nah, kenapa cepak? Teman-teman, dalam bahasa Sunda cepak itu artinya rata. Kepalanya rata. Makanya wayang goleknya kepalanya itu rata. Gitu. Nah, ini ada juga wayang golek Menak Kebumen dan juga wayang golek Menak Pekalongan. Wayang ini itu fungsinya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, terus kita salvok nih sama patung yang satu ini. Ini namanya Tembikar Semar, dan katanya ini tuh celengan. Tapi gimana sih cara pakainya? Cara pakainya, teman-teman masukin uang koin ke dalam mulutnya. Sedangkan uang kertas nanti dilipat, dimasukin ke telinganya, ya gitu. Nggak bisa. Pas kita lanjut lihat-lihat wayang, kita ketemu nih guys sama salah satu wayang yang unik. Namanya wayang klitik. Klitik. Lucu banget ya namanya. Tapi kenapa bisa disebut wayang klitik ya? Suara yang dihasilkan ketika wayang ini dimainkan bunyinya klitik-klitik. Oh iya. Iya, klitik-klitik. Jadi kayak ada benturan dari rangka-rangkanya. Oke. Kita disebut wayang klitik. Nah, yang tengah-tengah ini namanya kayon atau gunungan. Kayon atau gunungan ini biasa dipakai saat pembukaan atau penutupan pertunjukan wayang. Gitu. Jadi filosofinya, Tuhan itu kan menciptakan bumi dan isinya dulu, baru manusianya. Itu pas pembukaannya. Pas penutupannya, ketika manusianya tidak ada, sisanya bumi dan isinya aja. Begitu teman-teman. Nah guys, ternyata wayang itu ada banyak banget ya jenisnya. Awalnya kita kira wayang itu cuma satu jenis dan semuanya sama. Tapi ternyata setiap wayang punya ciri khas dan ceritanya masing-masing. Lanjut karya berikutnya. Di museum wayang ini ternyata juga terdapat sebuah bekas makam loh guys. Tadi dijelaskan di awal kalau tempat ini pernah menjadi makam Jan Pieterszoon Koen yang dikenal sebagai salah satu gubernur jenderal terkenal dan pendiri kota Batavia. Di zona 2 ini kita nggak cuma bahas wayang aja guys, tapi juga banyak berbagai warisan budaya lain seperti topeng tarian, gundala-gundala, dan huda-huda. Biasanya gundala-gundala ini dipakai untuk memanggil hujan saat musim kemarau. Jadi nanti mereka bakal menari menggunakan pakaian atau boneka ini teman-teman. Nah ini ada topeng-topeng atau huda-huda. Ini berasal dari Batak Simalungun, sama-sama dari Sumatera Utara. Biasanya ini digunakan untuk menghibur orang yang meninggal. Begitu teman-teman. Dari semua warisan budaya yang ada, wayang jadi salah satu budaya yang paling ikonik dan masih terus hidup sampai sekarang. Wayang juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ini nunjukin kalau wayang punya nilai budaya dan sejarah yang gak main-main. Fun fact-nya guys, setelah mendengar penjelasan dari Kak Dava, ternyata wayang itu nggak cuma dipentasin buat hiburan aja, tapi juga dipakai buat nyampein pesan moral dan nasihat kehidupan. Selanjutnya kita memasuki zona 3. Di zona ini menampilkan wayang Jakarta yang mencerminkan keberagaman budaya khas Betawi. Yang paling ikonik itu Di Arya, dia itu dikejar-kejar sama tuan tanah. Ini dijadikan selir atau istrinya lah. Si Siti ini nolak, dia nggak mau ngorbanin keperawanannya. Dia kabur ke daerah Ancol. Dulu Ancol itu berupa rawa-rawa teman-teman hutan. Nah ketika dia sedang menjadi situ, dia dikejar-kejar sama pasukan tentara suruhan dari si tuan tanah itu. Di sini kita bisa lihat ada 4 wayang utama, mulai dari wayang Jampang, si Pitung, si Manis Jembatan Ancol, sampai wayang koloni Belanda. Keempatnya menggambarkan tokoh dan kisah yang berkaitan erat dengan sejarah serta kehidupan masyarakat Betawi dan Jakarta pada masanya.
Sekarang kita masuk ke zona yang keempat. Di zona ini kita bakal disuguhi nih guys sama berbagai diorama yang menunjukkan pementasan wayang secara aslinya. Dan diorama ini mengisahkan tentang kisah Ramayana ya. So kalau kalian kesini kalian bakal ngerasa ini gimana sih rasanya ngelihat pementasan wayang secara langsung. Setelah diorama, kita masuk ke ruang imersif guys. Di ruangan ini, cerita Ramayana disajikan lewat visual digital yang bikin kita serasa masuk langsung ke dalam ceritanya. Karena ruangan ini dipenuhi oleh proyektor dari berbagai sisi, suasananya tuh berasa banget kayak masuk dunia lain. Mulai dari suasana hutan, sampai perjalanan para tokohnya. Jadi experience-nya tuh beneran beda. Abis filmnya selesai, ruangannya langsung berubah jadi estetik parah guys. Tiba-tiba jadi akuarium, terus ganti ke musim sakura. Bahkan bunganya bisa disentuh loh. Jadi kita bukan cuma lihat-lihat aja nih di sini, tapi bisa interaksi langsung juga. Fix ini sih salah satu spot paling seru di musim wayang. Wayang. Salah, kita lagi di Shanghai. Kirain keseruan museum ini cuma sampai situ aja. Ternyata pas kita keluar dari ruang imersif, kita malah nemu area permainan interaktif yang seru banget. Mulai dari gambar-gambar yang bisa hidup di layar, sampai game lari-larian yang bikin kita gerak langsung. Bener-bener gong banget. Lihat guys, si Andika sama Syabil aja sampai kecanduan tuh. Padahal kita udah ditegur mas-masnya kalau waktunya udah habis. Setelah kita mengeksplor musim wayang, selanjutnya aku men-challenge teman-teman aku untuk bermain ke kereta hantu. Karena tempat ini baru guys, dan sebelumnya kita bingung sih antara pilih rumah hantu atau kereta hantu. Cuma karena aku udah pernah di rumah hantu dan menurutku biasa aja, makanya teman-temanku mau diajak ke sini. Untuk harga tiketnya sendiri, itu kalau weekday kalau nggak salah per orangnya 25.000, sedangkan kalau weekend itu per orangnya 30.000. Santai, tutup mata aja. Ngapa, nggak usah takut banget. Tutup mata, kamu tutup mata aja, oke? Sama teriak sama aja. Say hi. Hotel. Excited.
Jadi selama mau masuk wahana kereta hantu, gua sama Dika duduk bareng di gerbong paling belakang. Nah di situ kurang seru karena nggak terlalu diperhatikan sama hantu-hantunya. Nah hantu-hantunya itu malah cuek kepada gerbong yang paling belakang. Dan kocaknya si Dika yang bilang gak serem malah kaget di akhir-akhir. Jujur, selama di dalam tadi itu setan-setannya bener-bener gak ada jeda sih buat nakut-nakutin kita. Jujur, saking takutnya aku tuh sampai baca ayat kursi loh. Tapi karena aku baca ayat kursi, jadinya malah ada setan yang mendekat ke aku terus minta diyasinin. Oke guys, jadi kita udah selesai dan jujur hari ini seru banget sih. Tapi kayaknya cukup segini aja untuk keseruan kita mengeksplor kota tua. Thank you buat yang udah nonton and see you in my next video. Bye bye.